Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu, hari yang penuh sukacita, hari yang berbahagia. Sebab kita tahu bahwa hari Minggu, hari kemenangan Kristus, Dia telah menang atas maut dan kemenangannya adalah kemenangan bagi kita. Sebab maut dikalahkan supaya kita tidak lagi takluk kepada maut, supaya kita sungguh-sungguh dapat hidup dalam persekutuan dengan Dia, menikmati sepenuhnya berkat penebusan, dan hidup di dunia ini menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Nah, hari ini kita akan bahas sebuah tema yang berjudul menantikan penebusan tubuh kita. Ya, menantikan penebusan tubuh kita. Saudara-saudara, sebelum lebih jauh saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang disediakan pada hari ini. Firman Tuhan diambil dari surat 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Surat 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara, ketika Kristus Yesus Tuhan kita menebus kita, Ia menebus seluruh keberadaan kita. Roh kita ditebus, jiwa kita ditebus, tubuh kita pun juga ditebus sebenarnya. Diselamatkan, dijadikan sesuai dengan yang seharusnya, saudara-saudara. Nah, namun demikian pada saat ini sudah berlangsung adalah penebusan roh kita, saudara-saudara. Penebusan roh kita itu yakni kita sekarang sebagai orang-orang percaya telah dilahirkan kembali. Apanya yang lahir kembali? Roh kita yang dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya kita tidak keberatan, kita tidak merasa aneh memanggil Allah sebagai Bapa kita. Justru Allah sebagai Bapa kita, ketika kita memanggil Dia ya Aba ya Bapa, kita menikmati kedekatan, kita menikmati keakraban, kita menikmati rasa aman. Kita menyadari bahwa Dia tidak jauh dari kita. Dia Bapa kita, kita adalah anak-anaknya dan sekaligus juga menjadi ahli waris kerajaannya. Ya, ini yang hadir dalam diri kita yang terdalam. Namun demikian, saudara-saudara, jiwa kita harus terus diperbaharui. Pikiran kita harus terus diperbaharui. Sebagai orang-orang percaya, kita harus tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi bagian kita dalam berkat penebusan ini. Itu yang membuat kita harus belajar firman Tuhan dengan dalam dan melihat secara utuh apa yang Kristus kerjakan dan khasiat pekerjaan keselamatan itu dalam diri kita, dalam hidup kita orang-orang percaya. Supaya apa yang terjadi dalam diri kita yang terdalam, roh kita pahami, kita imani, dan kita berdiri di atasnya. Saudara-saudara, dengan demikian hidup kita akan kuat, kokoh, dan dapat berjalan dari iman kepada iman setiap hari. Orang yang dengan tekun memperbarui pikirannya akan hidup dan berjalan dalam pikiran Kristus setiap hari. Dan saudara-saudara, bagaimana dengan penebusan tubuh kita? Penebusan tubuh kita akan terjadi pada waktunya, yakni ketika Kristus Yesus datang kembali. Pada waktu itulah kita akan menerima sepenuhnya atau paket terakhir daripada penebusan kita. Tubuh yang baru, saudara-saudara, tubuh yang tidak bisa sakit, tubuh yang tidak bisa lelah, tubuh yang tidak bisa mati, tubuh yang tidak bisa menjadi tua, tubuh yang mulia seperti tubuh Kristus sendiri, tubuh yang indah, karena yang namanya manusia tidak boleh terlepas daripada tiga bagian ini. Ya, manusia harus ada rohnya, jiwanya, pikirannya, juga tubuhnya, saudara-saudara. Dan Tuhan menebus itu semua untuk keselamatan kita. Dan ketika itu terjadi, firman ini betul-betul akan digenapi.
Hai maut, di manakah kuasa? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, maut dan segala sengatnya, segala kuasanya kalah sepenuhnya oleh Kristus. Dan yang terakhir adalah penebusan tubuh kita, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan menggambarkan tubuh kita itu seperti rumah atau seperti tenda dan juga seperti pakaian. Ini gambaran yang indah sekali ya, mudah kita pahami. Kita sebagai manusia tentu tinggal di dalam rumah ya. Apapun jenis rumah kita, dari suku manapun kita, dengan segala keunikannya, tapi kita tinggal di rumah, saudara-saudara. Rumah kita setiap hari perlu dibersihkan, rumah kita perlu diperbaiki, dan lain sebagainya. Demikian juga pakaian kita perlu dicuci, pakaian kita perlu dibaharui, dan lain sebagainya. Karena sifatnya yang semakin lama mengalami penurunan kualitas. Tetapi tubuh kebangkitan kita adalah tubuh yang mulia, yang semakin lama semakin indah dalam berkat penebusan yang utuh dan penuh, saudara-saudara. Nah, seperti apa gambaran tubuh kebangkitan itu? Gambaran tubuh kebangkitan kita dinyatakan oleh Kristus melalui kebangkitannya, saudara-saudara. Ketika Kristus bangkit daripada antara orang mati, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia berkata, damai sejahtera bagimu, kan begitu. Nah, ketika itu para muridnya kaget sekali, antara senang, takut, ya, surprise, saudara-saudara. Tetapi Kristus berkata, ini adalah aku. Peganglah kakiku dan juga tanganku, sebab hantu tidak mempunyai tubuh dan tulang. Ya. Karena yang namanya penampakan roh dari dulu sampai sekarang itu kadang-kadang ada saja. Nah, untuk menguatkan murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, peganglah kakiku dan juga tanganku. Artinya, coba rasakan. Inilah aku, benar-benar aku. Ya. Itulah tubuh kebangkitan Kristus. Ketika muridnya terheran-heran, memang benar itu Kristus yang bangkit daripada orang mati. Kristus meneguhkan mereka dengan berkata, apakah padamu ada makanan? Maka mereka memberikan Kristus ikan goreng. Kristus memakannya di depan mata mereka. Dan mereka tahu ini betul-betul Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dan peristiwa Kristus meneguhkan mereka bahwa dia telah bangkit tidak terjadi satu kali. Banyak kali terjadi. Salah satu yang lainnya adalah ketika Kristus mengundang mereka sarapan di tepi danau Tiberias. Pada waktu itu para muridnya sedang menangkap ikan. Kristus hadir di tepi danau dan berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Mereka menebarkannya, mendapat ikan yang banyak sekali. Mereka sadar itu Kristus. Kemudian mereka cepat-cepat ke tepi pantai. Rupanya di sana Kristus telah menyediakan mereka roti bakar ya dengan arang. Kemudian ikan bakar, dan juga dia menerima ikan-ikan yang mereka tangkap itu dan menyajikannya bersama-sama. Sehingga mereka di sana akhirnya menikmati kebersamaan yang indah. Mereka sarapan, mereka menikmati keakraban sebagai guru dan juga murid-murid, sebagai Tuhan dan juga umatnya, saudara-saudara, dalam kebahagiaan berkat surgawi yang luar biasa. Saudara-saudara, Kristus telah bangkit dan kebangkitannya memberikan kita pengharapan sebagaimana dia dibangkitkan, kita pun juga akan dibangkitkan kelak gitu ya. Nah, dengan tubuh kebangkitan inilah kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, saudara-saudara. Banyak orang merasa takut, banyak orang merasa khawatir ketika bicara tentang tahta pengadilan Kristus. Apa sebabnya? Karena manusia mulai membanding-bandingkan dengan perbuatan saya semacam ini apakah layak ya. Saya tidak punya kepastian. Memang betul. Manusia tanpa Kristus tidak punya kepastian bagaimana berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Karena seperti yang kita tahu, dia hakim semua orang. Apapun latar belakangnya, Kristus adalah hakimnya. Namun kita berbahagia sekali. Sebagai orang-orang yang telah memberi diri diselamatkan olehnya, kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus sebagai pribadi yang telah diampuni sepenuhnya, dibenarkan sepenuhnya, dimuliakan sepenuhnya, saudara-saudara, diterima sepenuhnya, disucikan sepenuhnya. Pendeknya, kita berdiri sebagai orang-orang yang telah ditebus. Sebagai orang-orang yang telah berbahagia dalam berkat surgawi yang indah ini. Nah, di situ segala dosa kita tidak akan dibicarakan lagi. Sebab segala dosa kita sebagai orang-orang percaya telah dibawa pada tubuh Yesus. Sudah tahu mengapa Yesus Kristus dihukum begitu hebat? Karena dia menanggung setiap hukuman atas dosa-dosa kita. Dan dia menanggungnya bukan 50%, dia menanggungnya bukan 90%, bukan juga 99%, dia menanggungnya 100%. Sepenuh seutuhnya dosa kita telah dihukum pada tubuh Yesus. Karena Yesus telah dihukum, kita tidak lagi dihukum. Karena Kristus telah dipukul, membayar semua hutang dosa kita, maka hutang dosa kita semuanya lunas.
dihukum pada tubuhnya, dibayar lunas oleh darahnya, saudara-saudara. Ini yang kita terima, sehingga segala dosa kita tidak lagi dibicarakan di dalam atau di hadapan tahta pengadilan Kristus. Justru yang dibicarakan di sana adalah segala buah kehidupan kita. Segala kebajikan kita di dalam iman, itu yang akan dibicarakan di sana. Kita tentu masih ingat Matius 25, ya, tentang bagaimana kambing-kambing berdiri di sebelah kiri Tuhan, dan domba-dombanya berdiri di sebelah kanannya. Kita sebagai domba-domba Tuhan, orang-orang yang dibenarkan karena iman, karena darah Yesus. Setiap kebajikan kita yang kita kerjakan dengan iman, apapun itu akan dihargai olehnya. Seperti kata Tuhan Yesus, segala sesuatu yang kamu perbuat untuk salah saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Apapun yang kita buat hari ini untuk salah satu saudara Kristus yang paling hina, kita sama artinya melakukannya untuk dia. Indah sekali. Ya. Kita menerima penghargaan kita, menerima mahkota kita di sana. Sehingga tahta pengadilan Kristus menjadi momen dan saat yang penuh sukacita bagi orang-orang yang percaya. Tapi bagi mereka yang mengabaikan Injil, menolak Kristus, ini bisa saat yang sangat menakutkan sekali. Terus siapakah di antara kita tanpa Kristus berani berdiri di tahta pengadilannya dan memastikan diri kita tidak bersalah? Sebab manusia sekalipun bisa berbuat baik, saudara-saudara, tapi tidak ada perbuatannya yang sempurna. Sebab manusia penuh dengan kelemahan, telah jatuh ke dalam dosa. Seperti tangan kita yang kotor berusaha membersihkan tubuh kita. Kita mungkin berusaha, tetapi hasilnya tidak pernah maksimal. Hasilnya tidak pernah sepenuhnya seperti yang kita harapkan. Tapi berbahagia kita semua yang percaya. Ya, kita yang percaya kepada Kristus, kita di situ berdiri bukan karena kuat gagah kita, tapi karena berkat penebusan yang Kristus kerjakan bagi kita. Kita berdiri bukan karena kesalehan kita, tapi kesalehan Kristus. Kita dipandang benar bukan karena perbuatan kita, tapi perbuatan Kristus. Kita terima hanya oleh iman. Keselamatan hanya oleh iman, karena kita percaya sola fide. Tetapi segala perbuatan pekerjaan iman kita, artinya buah-buah iman kita diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, saat itu kan belum tiba. Bagaimana kita menantikan saat itu? Ya, kita menantikannya dengan cara kita hidup tabah di dunia ini, kita hidup oleh iman, dan kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimanakah kita hidup tabah? Hidup tabah berarti hidup dengan hati yang kuat, hati yang teguh, saudara-saudara. Daud satu kali ketika istrinya dan anak-anaknya diculik, demikian juga semua orang yang bersama-sama dengan dia mengalami hal yang sama. Dia begitu lemah, dia sedih, demikian juga orang-orangnya. Tetapi disitulah Daud mentabahkan dirinya, dia menguatkan kepercayaan. Orang yang tabah adalah orang yang kuat imannya. Itu sebabnya setiap hari, jikalau kita dengan tekun menabur iman di dalam hati kita, tanpa terasa iman itu akan tumbuh dan berbuah. Tanpa terasa kita akan cakap sekali hidup dari iman kepada iman. Sehingga kita menyadari betul apa artinya hidup dalam pertolongan Tuhan. Dalam kuasanya yang besar dan ajaib. Bukan kuat gagah kita, tapi kekuatan Tuhan yang nyata mengalir dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudara. Saya mendorong kita terus setiap hari hidup oleh iman. Karena jikalau kita makan firman Kristus setiap hari, makan firman iman setiap hari, mengenal dia semakin dalam, yang adalah kunci pengenalan akan Allah dan juga seluruh kitab suci, tanpa sadar kita akan terus berjalan dari iman kepada iman, dari pengenalan kepada pengenalan akan dia, mengalami Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita punya banyak sekali kesaksian tentang Tuhan, baik hal-hal yang kecil maupun juga mengenai hal-hal yang besar, saudara-saudara. Kemudian hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Sesungguhnya setiap orang yang percaya, orang yang dikenal oleh Tuhan. Sebab perkenanan kita datang dari Kristus. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita sungguh-sungguh betul-betul menghidupi perkenanan itu, saudara-saudara. Hidup dalam perkenanan itu berarti hidup dalam keakraban dengan Tuhan Yesus sendiri, dengan Allah sebagai Bapa kita. Karena dia telah berkenan kepada kita, hiduplah dalam keakraban dengan dia, penuh iman, dan nikmati relasi kita. Orang yang akrab dengan Tuhan selalu memiliki hati yang percaya kepada dia, hati yang rindu mengenal dia semakin dalam, akan mendapatkan hal ini. Apa artinya berjalan dalam perkenanan Tuhan? Dan dalam perkenanan Tuhan ada banyak sekali keajaiban. Kita akan sadar bahwa hidup ini bukan kuat-kuatnya kita, tapi bagaimana Tuhan hidup dalam hidup kita. Bukan kuat gagahku, tapi kuat gagahnya. Bukan aku, tapi dia yang hidup di dalam aku. Sehingga saudara-saudara, tanpa sadar hari yang besar itu tiba, hari Tuhan itu tiba.
Tuhan Yesus datang dengan segala kemuliaannya, dan Dia memberikan kita paket terakhir penebusan kita, yakni penebusan tubuh kita. Kita mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa, tidak dapat berduka cita lagi, tubuh yang tidak bisa tua maupun juga mati, dan kita berdiri di hadapan Tuhan dengan segala kemuliaan untuk menerima mahkota yang berharga. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus beserta kita dan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya.